Makanya miliki 3 harta yang luar biasa. Pertama kesederhanaan, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Miliki itu saja udah keren hidup. Maka siapapun yang sudah sukses menerima dirinya sendiri, maka dia akan diterima oleh semesta. Ulangi. Kalau kita hari ini belum bisa menerima diri kita sendiri saja, diri ini kita tidak terima, kita berharap semesta menerima kehadiran kita, itu kan gak masuk akal. Anda saja tidak menerima diri Anda apa adanya, bagaimana semesta bisa menerima Anda? Jadi kalau kita ingin dihormati oleh semesta, hormati dirimu. Karena siapa yang berhasil menghormati dirinya dan menerima dirinya apa adanya, maka dia akan dihormati oleh semesta. Yang kedua, hampir banyak orang yang salah memahami ritual agama. Dan ritual agama itu dijadikan sebagai tujuan. Tidak sedikit kan orang yang hitung pahala setiap hari ketika dia melaksanakan ritual agama. Lucu kan? Yang lebih lucu lagi ditanya pahala itu apa, nggak ngerti. Sama seperti kalian, kalau saya tanya ingin masuk surga nggak? Ingin. Tahu nggak surga itu apa? Ingin padahal nggak tahu. Kan sama konyolnya dengan kalian takut jurig. Kan sama konyolnya. Cuman nggak sadar. Kalau saya tanya takut jurig nggak? Takut. Pernah lihat jurig? Belum. Jadi jurig itu apa sebetulnya? Jurig itu sebetulnya ilusi pikiran kita. Karena ilusi itu diulang-ulang, itu menjadi paradigma pikiran. Kita mengidentikan diri sebagai pikiran. Jadi ya sieun jurig padahal belum pernah lihat jurig. Saya tanya takut neraka enggak? Takut. Sudah lihat neraka? Belum. Lo kenapa takut? Apa bedanya dengan Anda takut jurig? Ini salah kaprah ini. Harus diperbaiki. Padahal sederhana kok. Neraka dari naraloka, tempat yang terkena api. Itu aja. Ketika ada orang marah, kita terkena marah. Itulah neraka. Sesederhana itu kok. Surga apa? Suwarga loka. Tempat berkumpulnya segala sari rasa keabadian. Ini saya kasih tahu nih. Saya mau ngasih statement yang penting hari ini. Ketika kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kalian akan memasuki keabadian. Saat kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kita akan memasuki keabadian. Dan orang yang mati tidak bisa memasuki keabadian karena apa? Dia merasa kehilangan sesuatu. Dan orang yang merasa kehilangan adalah mereka yang merasa memiliki. Jadi bagus sekali kalau sekarang kita mendidik diri kita untuk tidak memiliki apapun. Tidak merasa memiliki. Karena itu yang membuat kita pelit, itu yang membuat kita berhitung, itu yang membuat kita takut, rasa memiliki. Dan lucu, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Karena ada rasa memiliki di situ. Siapapun yang membebaskan diri rasa memiliki dan hari ini tidak mati, dia akan masuk kepada alam keabadian. Dan rasa memiliki itulah yang kemudian menciptakan rasa kehilangan. Itulah yang selama ini kan godaan pikiran. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan rumah, takut kehilangan mobil, takut, semuanya takut. Dari mana takut itu? Dari rasa memiliki. Betul apa tidak? Cuman kita tidak pernah sadar, itu aja, gak pernah sadar.
Nih, salah kaprah dalam beragama. Contoh, saya kasih buktinya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah sarana untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Loh, ngitung rakaat. Loh, ngitung pahala. Loh, merasa paling soleh. Loh, merasa orang lain yang gak sholat salah. Loh, mulai ngomongin orang lain yang tidak seperti dia. Kan aneh. Harusnya kalau dia sadar dan tidak salah kaprah, dia bertanya, saya sudah sholat, tetapi saya masih melakukan perbuatan-perbuatan keji, munkar. Ada apa dengan sholat saya? Kan itu, bukan ngitung pahala, ngitung rakaat. Itu kan sebetulnya. Makanya di dalam kitabnya Ibnu Athaillah, kitabnya Al-Hikam dikatakan, jika kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya Allah, tanya saja perubahan apa yang terjadi setelah Anda sholat. Kan itu harusnya yang harus menjadi pikiran kita.